Virus ini adalah dari jenis RNA. Karena dari jenis RNA dia sebetulnya highly mutated. Jadi sangat frekuensi mutasinya sangat tinggi. Jadi dia berubah-ubah gitu. Nah, inilah yang sebetulnya juga harus diantisipasi bahwa ketika kita sudah terinfeksi, maka bisa saja kita terinfeksi lagi gitu ya. Kayak orang flu lah, pernah flu, pada suatu saat lagi kita ya flu lagi. Mendefinisikan sifat dari COVID itu. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Kurniawan Muhammad di channel Maskum Official. Kali ini saya bertamu di kediamannya Bapak Profesor Dr. Sutiman Bambang Sumitro. Beliau adalah guru besar biologi, sel, dan molekuler dari Universitas Brawijaya. Saya pernah mewawancarai beliau ketika awal-awal dulu orang banyak berbicara tentang new normal. Itu dalam sebatas yang saya ketahui, itu adalah berangkat dari pemikiran Profesor Sutiman yang pada saat itu mengatakan bahwa kita harus bisa berdamai dengan COVID-19, sehingga selanjutnya muncul istilah new normal begitu. Ini secara singkatnya begitu. Nah, ini saya langsung saja ke Prof. Sutiman. Assalamualaikum Prof. Sutiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Prof. Hidup damai dengan COVID, Prof. Ya, ini saya, setahu saya ini pertama kali saya mendengar ini dari pernyataannya Prof. Sutiman, sehingga pada saat itu menjadi perbincangan yang luas begitu. Nah, kondisi sekarang ini jumlah pasien yang positif bertambah meningkat. Kota Malang sendiri sudah lebih dari 1.000 yang positif. Angka nasional sudah 100, mungkin hampir 150.000. Rumah sakit kewalahan, sudah banyak beberapa rumah sakit yang sudah tidak lagi menampung pasien COVID, Prof. Nah, kaitannya dengan hidup damai dengan COVID itu gimana kalau kondisi sekarang ini, Prof? Ya, sebetulnya bukan damai, tetapi hidup dengan memahami situasi. Jadi kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi damai itu bukan berarti terus kemudian baik-baikan tanpa kita paham siapa kita harus berdampingan. Nah, dengan demikian yang harus kita lakukan ya memahami sifat dari virus tadi. Jadi kalau di Indonesia itu memang kita teruntungkan oleh keadaan saat ini, pada bulan-bulan ini indeks UV kita itu ultravioletnya ultraviolet kita itu cukup tinggi. Jadi di luaran itu sebenarnya tidak mengenal transmisi virus melalui airborne, karena virusnya inaktif pada saat terutama di siang hari itu inaktif, sehingga jumlah virus, kadar virus di udara di luaran itu cukup rendah. Sehingga penularan utamanya ya lewat human to human. Nah, human to human ini antara lain juga akan terjadi apabila berada di ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya tidak baik. Berkumpul dengan orang dalam jumlah banyak dan berdekat-dekatan, tidak menggunakan masker, tidak sering mencuci tangan dan sebagainya. Ini adalah kontak dari human to human. Nah, ini sebetulnya pertumbuhan yang sangat cepat itu terjadi karena kita mengabaikan itu. Sehingga kita tidak seperti di Milan atau di New York yang saat itu mereka dalam kondisi daerah subtropis dengan kondisi musim dingin. Bahkan pencemaran udaranya juga tinggi sehingga airborne transmissionnya sangat tinggi. Kalau kita sebetulnya kalau kita bisa melakukan
protokol kesehatan itu dengan baik, ya tidak akan seperti musibah yang dialami di Milan, Italia itu. Ya, berarti maksudnya hidup damai dengan COVID itu memahami sifat dan karakteristik dari COVID itu, kemudian membuat perilaku yang dikaitkan dengan sifat itu. Dan menurut Prof. Sutiman, bermasker, jaga jarak, tidak berlama-lama di ruang tertutup itu sudah cukup untuk jadi, mengidentifikasi itu. Ya, sirkulasi udara ruangan juga lebih baik. Jendela-jendela itu dibuka kalau berada di dalam ruangan. Nah, sementara jumlah terus meningkat ini, Prof. Itu kira-kira lebih pada apa ini? Lebih pada kurang disiplinnya masyarakat atau ketidakmampuan untuk secara presisi mendefinisikan sifat dari COVID itu? Jangan-jangan ada sifat-sifat lain yang belum bisa didefinisikan dengan baik. Ya, yang jelas memang virus ini adalah dari jenis RNA. Karena dari jenis RNA dia sebetulnya highly mutated. Jadi sangat frekuensi mutasinya sangat tinggi. Jadi dia berubah-ubah. Gitu. Nah, inilah yang sebetulnya juga harus diantisipasi bahwa ketika kita sudah terinfeksi, maka bisa saja kita terinfeksi lagi gitu ya. Kayak orang flu lah, pernah flu, pada suatu saat lagi kita ya flu lagi. Hal seperti inilah yang sebetulnya menyulitkan di dalam hal ini. Ya, ini menyulitkan untuk apa, Prof? Untuk ditangani apakah dengan vaksin ataukah dengan obat gitu ya. Karena desain rancangan vaksin dan obatnya menjadi sulit. Sudah banyak sekali lembaga penelitian di dunia ini yang berlomba untuk membuat vaksin. Nah, setidaknya ada 3 kalau saya lihat itu. Kalau di dalam negeri ini kan BUMN, Kementerian BUMN melalui Bio Farma ini akan melaunching vaksin itu diperkirakan tahun depan. Kemudian UNER itu mengklaim sudah menemukan obat untuk COVID dan sudah diuji cobakan di klaster di militer, dan ternyata dari positif menjadi negatif. Di internasional, Rusia itu mengklaim bahwa pertama kali membuat vaksin itu di Rusia, apa kalau nggak salah Sputnik itu. Nah, ini masyarakat ketika ini saya memposting sebagai orang awam, Prof ya. Kira-kira saya ketika ada seperti itu harus bagaimana? Apakah wah ini sudah ada obat, ini saya harus artinya sudah saatnya kita sudah hidup normal lagi lah begitu. Gimana Prof sebaiknya kalau menghadapi sebetulnya kalau pemerintah itu memang tugas pemerintah untuk menyelamatkan masyarakatnya. Itu memang jalan yang ditempuh itu ya memang harus dilakukan untuk membuat vaksin itu misalnya. Cuman masyarakat juga harus bisa paham bahwa kemungkinan bahwa itu tidak bekerja secara maksimum itu juga harus dipikirkan, sehingga berarti masyarakat nggak boleh terlalu percaya diri dengan vaksin itu. Bukan percaya diri, masyarakat justru percaya diri untuk merubah perilakunya. Jadi tetap aja pakai masker, tetap aja cuci tangan. Meskipun sudah divaksin, maksudnya? Ya. Jadi saya kira itu memang mungkin akan mengurangi, tetapi masyarakat tetap harus melakukan itu, mengingat bahwa virus ini tingkat mutasinya sangat tinggi. Untuk vaksin sendiri, Prof, mungkin kalau dijelaskan kepada orang awam gitu, vaksin ini bagaimana ketika dia ditemukan, kemudian diciptakan, kemudian diuji cobakan sampai pada layak untuk dikonsumsi, dipublikasikan secara umum di pasar, itu bagaimana? Ya, yang jelas dia harus aman. Jadi yang pertama ketika diberikan pada masyarakat itu aman.
Nah ini yang paling penting. Jadi uji coba itu sebetulnya uji coba untuk tingkat keamanan dan efektivitas dalam induksi antibodi di dalam tubuh. Ya, saya kira itu yang diusahakan. Sehingga ketika disampaikan ke masyarakat itu aman. Itu aja. Ya, sejauh yang diamati oleh Prof. Sutiman dari vaksin-vaksin yang saya sebutkan tadi itu kira-kira kalau misalnya harus membuat catatan gitu, apa kira-kira yang harus? Yang pertama kita harus melihat bahwa kita itu termasuk turunan virus yang dari mana gitu ya. Karena kan ada kelompok-kelompok, ada yang menyebar dari Amerika, ada yang di Eropa, ada yang dari Cina. Nah kalau kita lihat dari beberapa website yang menginformasikan tentang sekuen RNA yang ada di situ, kita itu mirip yang ada dari Cina. Virus yang di Indonesia itu mirip? Ya bukan mirip, satu kelompok lah. Satu kelompok dengan yang di Cina. Ya. Cuman karena mobilitas orang itu kan ada juga orang datang dari Eropa ke sini, ada dari Amerika ke sini, karena kita sudah zaman globalisasi sehingga artinya bahwa pilihan untuk memilih Sinovac dari Cina itu mungkin pertimbangannya itu, saya nggak tahu. Jadi maksudnya dengan kata lain untuk vaksin ini harus jeli ya, itu diambil dari mana itunya? Ya, kalau paling bagus ya diambil dari orang Indonesia sendiri. Dari Indonesia. Cuma apakah vaksin yang diklaim oleh yang BUMN itu apakah dari Indonesia atau tidak ini ya Prof ya? Enggak. Saya kurang tahu persis. Saya tidak tahu. Apa bedanya Prof kalau itu diambil dari Indonesia sama tidak dari Indonesia itu? Ya kalau kan antibodi itu dimunculkan dari antigen. Nah antigennya itu ya berupa virus atau bagian dari virus itu. Jadi bagian dari virus itu dibikin ininya ya, namanya vaksinnya ya? Ya dibikin bahan untuk pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin ya. Untuk waktu misalnya Prof, ini kan Maret ya, kemudian Maret 2019 mulai terkonfirmasi ada COVID di Indonesia, kemudian tahun depan sudah bisa di launching. Ini memang dipercepat atau memang sudah wajar jangka waktu untuk pembuatan vaksin setahu Prof. Sutiman? Rata-rata pembuatan vaksin itu kadang-kadang lama ya, ada yang puluhan tahun ya. Oh, puluhan tahun? Ada. Sehingga mungkin ini karena pandemi yang demikian hebat, maka segala daya upaya dan dipercepat itu juga bisa ya. Dan tidak apa-apa, tidak ada masalah atau misalnya ada tahapan yang tidak dilalui atau apa begitu? Saya kira enggak, itu protokol itu tetap harus karena itu menyangkut masalah keselamatan. Dari sampai vaksin ada sampai 10 tahun itu vaksin apa Prof misalnya Prof? Ya kayak misalnya yang sekarang juga belum berhasil itu HIV misalnya. HIV ya. Atau mungkin demam berdarah itu kan. Itu sampai sekarang ya belum. Iya. Ya, saya pernah membaca pernyataannya dari Prof. Sutiman. Ini mau saya konfirmasi ini bahwa Prof. Sutiman mengatakan bahwa alam adalah kebenaran. Kesalahan itu ada di pikiran. Ya. Nah, itu betul ya, Prof ya. Betul. Prof. Sutiman pernah tentang seperti itu ya. Nah, ini kalau boleh saya tahu maksudnya gimana ini, Prof? Yang namanya kesalahan itu ada di pikiran manusia. Kalau alam itu masuk salah ya kan, tidak ada alam salah. Cuman ketika kita memahami alam itu bisa salah. Gitu. Memahami alam bisa salah karena kesalahan pikiran tadi itu. Jadi contohnya lagi misalnya kecoa ada di rumah kita, itu kecoanya yang salah atau manusia yang salah ya? Kalau kecoanya, ya dia kan merasa ini juga rumahnya, dia juga pengen hidup di situ kan? Kalau manusia yang menganggap bahwa ini kecoa ini enggak bener ini ada di sini itu ya. Atau ada ular masuk ke rumah kita. Ya. Sementara rumah itu memang dibangun saat dulunya itu sawah. Nah,
ular ada di rumah kita itu dia merasa rumahnya sendiri, wong dia sejak dulu ya memang hidup di situ. Ketika katak dan sebagainya yang dia makan itu hilang, ya dia masuk cari-cari ya sampai masuk rumah kita itu. Nah, cuman manusia itu di rumah itu dia pegang sertifikat, ya, jadi dia menganggap bahwa ular dia sah untuk bisa. Iya, ular nggak punya sertifikat. Nah, inilah sebetulnya manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini harusnya paham itu, sehingga ular ini mestinya ditolong untuk dipindah atau di mana di tempat yang dia bisa lebih hidup lebih nyaman, memperoleh makanan dan sebagainya. Jadi ya jangan digebui sampai mati gitu, tapi ditolong. Pindah di tempat lain misalnya. Ya, Prof, kaitannya dengan pandemi ini, Prof. Ketika ada pandemi corona seperti ini kalau merujuk dari pernyataannya Prof. Soetiman, ini tetap bagian dari kebenaran alam atau kesalahan di pikiran manusianya ini? Kalau pandemi ini. Ya, sebetulnya kalau virus itu yang ada. Virus itu yang menginfeksi manusia itu banyak sebetulnya. Cuman tidak menimbulkan masalah kesehatan. Ya, dia berkontribusi terhadap genetik manusia. Virus itu? Iya. Kita mengenal ilmu yang namanya epigenetika. Jadi epigenetika itu di situ manusia itu genetik bisa berubah seiring dengan perubahan lingkungan, perubahan perilaku. Tidak hanya sekedar karena perkawinan atau mutasi. Ya. Nah, itu dengan demikian sebetulnya virus yang sekarang jadi pandemi itu dia hanya menjalankan tugas dia, kan? Dia menjalankan tugas untuk kontribusi seperti halnya virus-virus lainnya. Cuman sialnya dia memunculkan masalah klinis bagi manusia. Dan itulah makanya dia dikenali oleh manusia kemudian. Dianggap sebagai masalah. Ya, kemudian ya masalah manusia bisa terganggu kehidupannya. Berarti tetap pada format kebenaran alam itu ya sebetulnya ya. Ya, kalau alam ya enggak pernah salah. Terus kesalahan manusianya ada di mana, Prof? Kesalahan di pikiran, kesalahan pikiran itu ada di mana? Manusia punya kepentingan dan pikiran-pikiran manusia itu selalu terbatas pada apa-apa yang dia ketahui. Kemudian juga ada nafsu. Ada hal-hal yang menyangkut ya segala sesuatu yang sifatnya tidak komprehensif, tidak cukup komprehensif, dan menganggap bahwa dia sedang dirundung masalah. Berarti sebaiknya harus bagaimana, Bro? Ya, Sebaiknya. ini memang ini tingkatnya kan tingkat ini ya, sebuah tingkatan spiritualitas. Makanya harus bagaimana ini, Prof? Ya, kalau masyarakat kebanyakan ya memang harus memahami situasi itu. Pada prinsipnya kita mengenal virus itu kayak apa, supaya kita tidak terganggu ya kita pakai masker, kita tetap cuci tangan, jaga jarak di dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih bersih. Jadi pokoknya mengenalilah, kita harus mengenali siapa sih kawan hidup kita itu. Kalau kita mengenali kawan hidup kita itu, maka kita akan bisa bersikap agar kita sendiri selamat. Mendefinisikan sifat dari COVID itu.